Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan bersama lagi firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pertentangan yang akan segera terjadi. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Dari sejak awal pertentangan besar di surga, sudah menjadi tujuan setan untuk membuangkan hukum Allah. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir, pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Dunia sekarang sedang memasuki peperangan ini antara agama Alkitab dan agama dongeng dan tradisi. Tidak ada kesalahan yang diterima oleh dunia Kristen yang menyerang otoritas surga dengan lebih berani. Tidak ada yang lebih merusak akibatnya daripada pemikiran yang sangat berlaku di dunia sekarang ini, bahwa hukum Allah tidak lagi mengikat manusia, bahwa ketidakmenurutan kepada Allah itu tidak penting lagi. Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, setan membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Yang pertama, meletakkan dasar spiritisme. Yang terakhir, menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Mereka akan menjangkau melintasi lubang yang tak terhingga dalamnya untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma, menginjak-injak hak-hak hati nurani. Pokok pikiran, mereka yang menghormati sahabat Alkitab akan dinyatakan sebagai musuh-musuh hukum dan ketertiban, sebagai yang merusakkan batasan-batasan moral masyarakat, yang menyebabkan anarki dan korup, dan yang mendatangkan hukuman atas dunia ini. Penurutan mereka yang rela akan dinyatakan sebagai sifat keras kepala, kedegilan dan penghinaan kepada penguasa. Mereka akan dituduh tidak suka kepada pemerintah. Di gedung-gedung legislatif dan ruang-ruang pengadilan, para pemelihara hukum akan disalah gambarkan dan dihukum. Kata-kata mereka akan diberi warna corak kepalsuan, dan motif-motif mereka akan diartikan sebagai yang paling buruk. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 622. Pelajaran malam ini, kita perlu mempersiapkan pikiran dan hati kita sekarang untuk pergumulan rohani yang hebat yang akan terjadi tepat sebelum Yesus datang. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, dan biarlah ini menjadi perenungan bagi kami untuk mempersiapkan iman kami menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk mempersiapkan pikiran dan hati kami menghadapi tantangan pergumulan rohani yang makin berat. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menuntun kami mengingat tentang hukum yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuntunlah kami Tuhan agar hari-hari kami ke depan tetap setia, kami boleh kedapatan setia sampai Engkau datang. Bersamalah dengan kami Tuhan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.